Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini ya. Kita belajar, kita lanjutkan dengan metode daring. Nah, yang pertama untuk di kelas 11 ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Apa sih Bu logika matematika? Oke, logika matematika itu adalah satu cabang ilmu yang mengenai cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang sah begitu. Jadi itu mengasah kita untuk berpikir dengan logika kita, bagaimana cara teknik yang tepat itu dalam penalaran kita begitu. Nah, di dalam logika matematika itu untuk mengambil sebuah kesimpulan yang sah ada beberapa yang menjadi unsur-unsur penarikan kesimpulan. Salah satunya nanti ada yang namanya pernyataan, terus nilai kebenaran dan lain-lain. Oke, langsung saja kita bahas unsur-unsur yang ada di dalam logika matematika itu apa saja. Yang pertama, pernyataan, kalimat terbuka, nilai kebenaran, dan ingkaran. Ini yang akan kita bahas. Sebelum kita sampai kepada pernyataan, kalimat terbuka, nilai kebenaran, dan ingkaran, kita perlu tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan kalimat. Karena nanti di dalam pernyataan itu kalimat terbuka, nilai kebenaran, dan ingkaran itu di dalamnya ada yang namanya kalimat. Oke, pengertian dari kalimat. Kalimat ini memang menurut kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Jadi kalimat itu adalah pengertiannya seperti ini. Kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang mengandung arti. Nah, yang mengandung arti di sini itu maksudnya adalah arti yang berupa kiasan ataupun arti yang sebenarnya. Jadi ketika ada sebuah rangkaian kata-kata tetapi itu tidak mempunyai arti, berarti itu tidak dinamakan sebagai kalimat. Nah, contoh di sini. Contoh yang pertama, manakah di antara rangkaian kata-kata berikut yang termasuk kalimat? Di sini ada meja makan melompat di atas awan. Nah, menurut kalian coba ini termasuk ke dalam kalimat atau bukan? Nah, silakan dipikirkan apakah ini kalimat atau bukan. Oke. Dari apa yang kita lihat di sini, meja makan melompat di atas awan. Berarti dari rangkaian kata-kata ini memiliki makna. Walaupun maknanya memang hiperbola atau berlebih ya. Ada meja makan yang melompat di atas awan. Tetapi ini berarti memiliki makna. Jadi kalimat ini, rangkaian kata ini bisa disebut sebagai kalimat. Nah, yang kedua, kita di sini punya rangkaian kata-kata, yaitu sungai, kursi, tidur gembira, hijau papan waktu. Nah, dari rangkaian kata-kata ini apakah memiliki arti? Nah, benar, di sini tidak memiliki arti. Sungai, kursi, tidur gembira, hijau papan. Ini adalah rangkaian kata-kata namun tidak memiliki arti. Maka dengan ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah bukan kalimat. Sebab rangkaian kata ini tidak memiliki arti. Nah, yang selanjutnya. Ayah pergi ke sawah dan ibu memasak di dapur. Nah, ini sangat jelas ya. Ini maknanya sudah sangat jelas dan ini familiar sekali dengan kita. Ayah pergi ke sawah dan ibu memasak di dapur. Maka ini bisa disebut sebagai kalimat. Nah, yang selanjutnya. 3 ditambah 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7 ini juga bisa disebut sebagai kalimat. Sebab apa? Sebab di sini 3 ditambah 7. Nah, di sini 3 ditambah 7 ini juga mempunyai makna. 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini mempunyai makna. Sehingga ini bisa disebut sebagai kalimat. Nah, selanjutnya di dalam kalimat itu nanti ada beberapa bagian lagi. Ada yang dinamakan pernyataan, ada yang kalimat terbuka, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pernyataan. Nah, pernyataan itu apa? Makna definisinya. Definisi dari pernyataan itu adalah kalimat yang hanya bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Jadi dia tidak memiliki dua arti, dua nilai. Dia tidak memiliki nilai
benar atau salah di dalam satu kalimat itu. Jadi hanya satu saja, benar saja atau salah saja. Nah, contoh di sini. Berikut manakah kalimat yang merupakan pernyataan? Jadi ketika kalimat tersebut tidak memiliki nilai kebenaran benar atau salah, maka tidak dinyatakan sebagai pernyataan. Nah, contoh yang pertama di sini. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Nah, berarti di sini pernyataan ini, kalimat ini benar atau salah? Punya nilai benar atau salah? Ya, kalimat ini mempunyai nilai yang benar. Maka kalimat ini bisa disebut sebagai pernyataan, yaitu pernyataan benar. Nah, yang selanjutnya, 4 ditambah 3 sama dengan 8. Ini kira-kira disebut pernyataan atau bukan ya? Nah, di sini bisa disebut sebagai pernyataan. Karena apa? Di sini kita mempunyai makna. 4 ditambah 3 sama dengan 8. Itu kan salah ya. Yang betul itu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini karena dia memang mutlak bernilai salah, maka ini bisa disebut sebagai pernyataan, yaitu pernyataan yang salah. Nah, terus kemudian di contoh yang ketiga, yang bagaimana sih Bu yang bukan pernyataan? Ini contoh yang ketiga yang bukan pernyataan. Frida mencintai satu. Frida mencintai satu. Bagaimana tuh maknanya? Kita tidak tahu kebenarannya dia benar atau salah. Frida mencintai satu. Wah, apa itu ya? Jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu benar atau salah. Maka ini tidak bisa disebut sebagai pernyataan atau disebut sebagai bukan pernyataan. Nah, selanjutnya juga Asep adalah bilangan ganjil. Wow, Asep bilangan ganjil. Asep itu adalah orang dan Asep itu bukan bilangan. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai benar atau salah begitu. Asep itu bukan bilangan ganjil dan kita juga tidak tahu apakah Asep benar bilangan ganjil begitu. Jadi tidak jelas Asep itu bukan bilangan ganjil atau bilangan ganjil ya. Jadi kita tidak bisa menentukan itu benar atau salah dari kalimat tersebut. Maka ini tidak bisa dinyatakan sebagai pernyataan, yaitu bisa disebut sebagai bukan pernyataan. Nah, selanjutnya tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu yang seperti apa, Bu? Oke, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau peubah. Jadi, kalau yang tadi tidak bisa dinyatakan pernyataan karena dia tidak benar, tidak salah, masih belum jelas ya. Nah, maka di sini ada lagi, dia tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya, tetapi karena apa? Karena mengandung variabel atau peubah. Contoh di sini. Yang pertama di sini ada 4x plus 6 sama dengan 18. Jadi kita masih belum tahu nih nilai x-nya itu berapa. Masih harus kita hitung dulu, masih harus kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Maka ini yang dinamakan sebagai kalimat terbuka. Nah, kemudian yang lainnya lagi di sini ada x adalah bilangan prima antara 20 dan 30. Jadi x ini masih harus kita cari dulu nilainya. Masih belum tahu karena masih ada peubahnya di sini. Maka di sini kita sebut sebagai kalimat terbuka. Nah, selanjutnya ini juga Y adalah bilangan ganjil antara 1 dan 10. Ini pun sama seperti contoh nomor 2 ya. Ini juga masih harus kita cari dulu nilainya karena masih mengandung variabel Y. Nah, yang selanjutnya itu negasi. Negasi itu apa? Nah, negasi dari suatu pernyataan itu adalah ingkaran dari pernyataan tersebut. Maksudnya itu jika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Dan jika suatu pernyataan bernilai salah, maka negasinya adalah benar. Jadi, negasi atau ingkaran itu adalah makna kebalikan dari pernyataan yang ada. Nah, contoh di sini. Kita punya soal. Tentukan ingkaran dari setiap pernyataan berikut. Yang pertama ada pernyataan Jakarta adalah ibu kota. Kemudian yang kedua, bilangan genap adalah bilangan
yang habis dibagi 2. Terus bagaimana ingkarannya? Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk ingkaran yang pertama, nah jadi kan tadi dinyatakan bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Nah kalau ingkaran itu adalah pernyataan kebalikannya. Nah berarti di sini tidak benar bahwa Jakarta ibu kota Indonesia. Atau bisa juga di sini kita menggunakan kalimat lain, yaitu Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, ini bermakna kebalikan dari pernyataannya. Nah, yang kedua, di sini bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, berarti untuk penyelesaiannya atau ingkarannya di sini tidak benar bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, atau bisa menggunakan kalimat lain yaitu bilangan genap adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, begitu, itu yang dinamakan sebagai negasi. Nah, di sini ada latihan. Nanti kalian silahkan dikerjakan. Kalian bisa lihat juga di slide yang Ibu share ya. Silahkan nanti kalian kerjakan. Ini sangat mudah ya. Silahkan selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Jika ada pertanyaan silahkan chat personal lewat WhatsApp Ibu. Ya, Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.